Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi tentang kesehatan mental terhadap remaja. Baiklah, langsung saja. Materi pertama akan disampaikan oleh Hawari Zuldi. A. Konsep sehat dan sakit. Konsep sehat yaitu WHO ideal. Sedangkan konsep sakit yaitu DCAC atau biologis, penyakit, simptom 2, diagnosis. Yang kedua, illness yaitu psikologis atau afeksi kognisi. Yang ketiga, sickness atau sosiologis orangnya. Sakit bisa berdimensi subjektif dan kulturalistik sesuai dengan pengalaman dan kebudayaannya. Ada perbedaan cara pemahaman dalam masyarakat dalam hal 1. Memahami kondisi sehat sakit, 2. Memahami penyebab sakit, 3. Kewenangan orang yang menetapkan kondisi sehat sakit. Yang keempat, merespon terhadap gejala sakit atau penyakit. Yang kelima, menetapkan klasifikasi kesakitan. Pengertian secara operasional detail. Tahun 1986, dan sakit sebagai gangguan atau kehilangan fungsi yang berada dalam suatu rentang ketidaksenangan atau ketidakcakapan atau ketidakmampuan. Undang-Undang Kesehatan Nomor 9 Tahun 1960 yaitu kesehatan adalah keadaan yang sempurna dari fisik, mental, sosial, dan bukan saja keadaan bebas dari sakit, cacat, dan kelemahan. Sehat. Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia tahun 1992 mengartikan bahwa sehat adalah suatu keadaan sejahtera atau fisik, mental, sosial, memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rezi Pratama. Kepada Rezi Pratama, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Anggi Miftahul Rizki. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Hawari Zuhdi. B. Perilaku kesehatan. Peran yang harus dilakukan seseorang disesuaikan dengan keadaan sehat atau sakit. Orang sehat bertanggung jawab terhadap diri dan orang lain, dan orang yang sakit dibebaskan dari tanggung jawab. Pada dasarnya manusia terdiri dari fisik dan mental yang merupakan satu kesatuan. Manusia ibarat komputer di mana perangkat kerasnya fisik, perangkat lunaknya mental, baik maupun kognitif, afektif, konatif, psikomotor. Sehat dan sakit dapat dikenali melalui gejala-gejala pemahaman masyarakat tentang penyakit fisik lebih mendalam daripada penyakit mental. C. Hubungan fisik dan mental. Fisik dan mental merupakan satu kesatuan. Kalau satu terganggu, yang lain ikut terganggu, baik itu penyakit fisik maupun sakit mental, penyakit mental. Goldberg pada tahun 1984 terdapat 3 kemungkinan hubungan antara sakit fisik dan mental. 1. Orang sakit mental disebabkan karena sakit fisiknya. 2. Sakit fisik yang dideritanya itu karena gangguan mentalnya. 3. Gangguan mental dan sakit fisik saling memperparah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rezi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mesko. Kepada Mesko, waktu dan
Gangguan merupakan konsep mediasi dan psikologi, sedangkan deviasi adalah konsep sosial. Dikatakan terganggu jika secara klinis dijumpai suatu penyakit, ketidaknormalan atau terganggunya fungsi tertentu. Deviasi menunjukkan pada norma sosial, yaitu melakukan tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat. Dalam beberapa kasus antara deviasi dan gangguan berhubungan psikopat. Kasus lain orang yang berperilaku deviasi tetapi tidak mengalami gangguan, misalnya judi. Orang yang melakukan tindakan kejahatan kriminal belum tentu karena gangguan. Yang E, sehat dan normal. Pengertian normal, yang pertama, tidak adanya gangguan atau sakit. Yang kedua, keadaan yang ideal atau keadaan mental yang positif. Yang ketiga, normal, pengertian statistik. Yang keempat, diterima secara sosial. Yang kelima, proses perkembangan secara wajar. Pengertian norma antropologis. Yang pertama, autoplatologia klikal. Yang kedua, autonormal. Yang ketiga, heteropatolikal. Yang keempat, heteronormal. Berdasarkan pengertian di atas, tadi istilah normal tidak selalu sehat. Sehat lebih bermakna kepada pengertian khusus, yaitu keadaan yang ideal dan mental yang positif. Kemudian bab 2, ruang lingkup kesehatan mental. Kebutuhan dasar setiap orang perlu meningkatkan dan pengembangan berhubungan dengan berbagai ilmu yang mempelajari berbagai persoalan perilaku manusia. A. Tujuan 1. Memahami makna Cashman dan penyebabnya. 2. Memahami pendekatan-pendekatannya. 3. Memiliki kemampuan dasar dalam pencegahan keswamas. 4. Memiliki sikap proaktif memanfaatkan sumber daya. 5. Meningkatkan kesehatan mental masyarakat. B. Sasaran 1. Masyarakat umum. 2. Masyarakat risiko sakit. Lanjut yuk. 3. Masyarakat yang mengalami gangguan. 4. Masyarakat yang mengalami kecacatan. Diskusi. Apa yang menjadi penyebab gangguan mental yang Anda ketahui di lingkungan atau daerah Anda? Upaya apa yang kita lakukan agar supaya kita dan lingkungan menjadi sehat? Upaya apa yang kita lakukan agar kesehatan mental masyarakat meningkat? Lanjut yuk. C. Hubungan kesehatan mental dengan ilmu lain. 1. Ilmu kedokteran, ilmu pendidikan, sosioantropologi, ilmu-ilmu lain, ilmu psikolog. Lanjut yuk. D. Kesalahan pemahaman. Kesehatan mental yang bersifat individual. Kesehatan mental bisa dipahami dari satu bidang keilmuan saja. Kesehatan mental sama dengan ketenangan batin. Kesehatan mental, optimalisasi potensi fisik dan mental, menangani masalah secara tepat, tidak menimbulkan masalah yang lebih berat. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi Francisco. Kesadaran adalah suatu kondisi di mana individu bisa memberi respon terhadap stimulus yang berasal dari lingkungannya. Kesadaran bisa menyempit, bisa juga berubah, bisa hilang, bisa kabur. Sensoris itu keadaan fungsi kognitif tentang perasaan khusus yang dianggap sama dengan kesadaran. Gangguan kesadaran yang pertama, disorientasi waktu, tempat, dan orang. 2. Pengaburan kesadaran, kejernihan ingatan yang tidak lengkap dengan gangguan persepsi dan sikap. 3. Stupor, hilangnya reaksi dan kesadaran pada lingkungan. Delirium, gelisah, bingung, konfusi, reaksi sensasi yang mutisme yang tidak. 7. Keadaan tamaran atau
yaitu gangguan kesadaran dengan halusinasi. 8. Keadaan seperti mimpi, yaitu pada epilepsi psikomotor. 9. Somnolensi, mengantuk yang abnormal, sering disebut pada proses argunik. Atensi adalah jumlah usaha yang dilakukan ada dari pengalaman kemampuan mempertahankan perhatian maupun sendiri. Gangguan atensi sensibilitas hipnotis pada hal afirmasi, pemusatan perhatian yang berlebihan, keadaan tak sadarkan diri, biasanya statik. 1. Poliatrois, yaitu respon yang tidak kritis berhubungan antara 2 atau 3 orang. 2. Hipnosis, modifikasi kesadaran induksi secara buatan yang ditandai dengan peningkatan sugestibilitas. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami harap semoga kita semua dapat menjadi lebih baik. Kami cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.